Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا وذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Babu Salam Jatiwarna Indah Pondok Melati Bekasi. Pemirsa, alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita yang akan berbagi ilmu dan nasihat. Yang pertama yang kita cintai Kiai Haji Haris Hakam, Kiai Haji Syarif Mat Najih yang akan mengangkat satu tema yang tentu saja ini harus kita perbarui terus pemahaman kita tentang ketauhidan yang kelak akan berbuah surga. Itu tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa la alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani wa sunnah amma ba'du. Ketua DKM dan pengurus serta jamaah Masjid Babus Salam yang kami hormati, guru kita Bapak Kiai Haji Syarif Matnaji, Ustadz Agung Izul Haq, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada. Berbicara tauhid ini, berbicara esensi dalam sebuah bangunan. Ibu, bapak, kalau kita lihat bangunan ini kokoh, yang kokoh itu pondasinya. Betul Ibu? Nah, pondasi dalam beragama itu tauhid. Jadi kelihatannya sederhana, tapi kita membicarakan sesuatu yang besar. Kita akan mempermudah untuk memberikan pemahaman sehingga ada pembaharuan pemikiran kita tentang tauhid. Ada yang tahu apa artinya tauhid, Ibu? Mengesahkan Allah. Untung tadi saya nggak bilang ini, hadiahnya umroh, untung. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wahada yuwahidu tauhidan, itu maknanya menyatukan, mengesahkan. Jadi tauhid secara etimologi, secara bahasa, ja'lu syai' wahidan ghairu muta'addid. Menjadikan sesuatu itu satu, tunggal, tidak ada bilangan yang lain. Ibu punya rumah satu, ibu namanya bertauhid. Ibu punya mobil satu, itu bertauhid. Bapak istrinya satu, itu bertauhid namanya Pak. Ini koneknya kok lama nih. Jadi setiap sesuatu yang hanya tunggal itu namanya bertauhid secara bahasa. Adapun secara terminologi yang disebut dengan bertauhid itu adalah wal imanu bi annahu ta'ala wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Iman secara terminologi menurut istilah yang ilmu syar'i, beriman meyakini bahwa Allah itu tunggal. Apanya yang tunggal? Zatnya tunggal, sifatnya tunggal, perbuatannya tunggal. Ibu sekalian, model seperti ibu ini di dunia ada berapa? Berarti ibu tidak tauhid. Ya, apalagi kalau yang kembar. Ada kesamaan. Kalau Allah itu benar-benar tidak ada duanya. Kalau ibu berbuat, nih orang bangun bangunan seperti masjid ini, berapa tukangnya? Ratusan. Allah kalau berbuat itu sendiri. Zatnya sendiri, zatnya tunggal, melakukan sesuatu itu tunggal dan memiliki sifat yang tunggal. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memahami bahwa Allah itu esa, Allah itu yang menentukan segala sesuatu itu nggak mudah. Ada orang takut kepada pimpinan, itu sebenarnya meletakkan takut tidak proporsional. Ada orang pengen kaya tapi dia mengusahakan secara maksimal, secara ikhtiari. Itu namanya tidak bertauhid. Nah, diajarkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih itu, Nabi mengatakan yaqulun nabi fi kulli duburis shalah. Nabi selalu mengucapkan, membangkitkan, membangun komitmen, mengingatkan dirinya setiap kali sholat. Ibu, bapak jangan ditinggal nih. Nabi setiap habis sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau bilang ini, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan ketika kau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi ketika kau menahannya.
wala radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa menahan ketika engkau menetapkan. Wala yanfa'u dzal jadd. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan, karunia, ekonomi, apapun gak ada yang bisa melakukan. Minkal jadd. Dari engkaulah karunia itu. Itu namanya tauhid. Jadi kalau ibu ya mau udah usaha kemudian ternyata usahanya gagal, ada yang gunting dalam lipatan, kemudian ibu cari siapa yang gunting, ibu cari pemuas, siapa yang menjadi kambing hitam, belum bagus bertauhidnya. Kenapa? Emang belum waktunya rezeki itu kepada kita. Lama ni alima a'taita. Enggak ada yang bisa nahan ketika itu sesuatu sudah ditetapkan. Ibu, dulu ada artis. Ya, artis lama saya enggak sebut namanya. Ibu enggak kenal soalnya. Kalau kenal nama itu pasti tua udah. Ya. Dia jual rumah, sudah disepakati harganya. Nah, ini ya, keluarga saya ini jadi maklarnya itu. Harga sudah cocok, semua udah cocok. Datang ke notaris, tinggal tanda tangan, istrinya bilang gini, aku mau lihat dulu Pak rumahnya. Karena selama ini gak diajak. Pas dilihat rumahnya madep timur, gak jadi. Dia mau bayar notaris, semua dia bayar, tapi dia tidak mau transaksi. Stres lah. Kenapa? Karena dia menganggap itu yang bisa melahirkan rezeki. Padahal yang memberikan rezeki itu Allah. Yang menahan Allah. Yang memberikan itu Allah. Nah, pola pemikiran ini yang disebut dengan bertauhid. Paham ya Bu ya? Paham, saya dari tadi bingung. Ini ibu-ibu kok banyak banget. Kenapa bapak-bapaknya sedikit? Bingung saya. Bapak-bapak bertauhid sih. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Nabi sendiri bahkan mengajarkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Perbaharui tauhid kalian itu dengan selalu mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada penentu selain Allah, tidak ada yang menahan selain Allah, tidak ada yang memberi Allah, tidak illallah, tidak illallah. Maka kalau kita mengatakan tidak illallah, itulah orang yang bertauhid dalam arti yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Kiai yang baru saja menyampaikan mukadimah dari tema kita yang sangat menarik sekali berkaitan dengan tauhid, dan kita pahami tauhid ternyata adalah satu hal yang amat sangat mendasar dari sebuah bangunan yang sempurna yang disebut dengan dinullah Islam. Insya Allah dalam segmentasi kedua nanti kita akan segera jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan memahami ketauhidan yang insya Allah kelak akan berbuah surga bagi kita yang memantapkan ketauhidan kita. Insya Allah jawaban dari guru-guru kita tentu saja akan menambah pemahaman kita tentang makna daripada tauhid dan sebenarnya bagaimana kita semestinya harus bertauhid. Pertama, kami persilakan kepada Ibu Iis yang akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Tahlim Khairunisa, Perumahan Jatiwarna Indah. Nama saya Ismayanti. Dalam konteks ini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan mengapa ilmu tauhid dijadikan sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Haris. Baik. Kenapa ilmu tauhid itu yang dijadikan dasar, yang dijadikan pondasi? Karena orang kalau tauhidnya sudah benar, yang lainnya enteng. Ibu kalau lihat ada orang stres, itu sebenarnya sederhananya cuma satu. Dia merasa gagal. Padahal dia kan sebenarnya bukan gagal. Allah belum memberikan itu kepadanya.
Nah kalau dia memahami, oh Allah belum memberikan yang ini, berarti saya mau diberikan yang lain yang lebih bagus. Enggak stres dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis sahih ada orang tua yang menjelang kematiannya itu bilang begini, idza muttu fahrikuni. Kalau ayahmu nanti mati, bakar ayahmu ini. Sumashakuni, kemudian kamu tumbuk ini tulang-tulangku yang tersisa ini. Tsumma zuru nisfi fil barri wa nisfi fil bahr. Kemudian dari debu itu kamu bagi dua. Kamu tabur di tengah lautan dan kamu tabur di tengah dataran yang lebar. Fi yaumir ketika angin sedang bertiup keras. Orang ini kata Nabi layak malu amalan qattu. Dia tidak pernah beribadah sedikit pun. Illa tauhid. Cuma tauhidnya bagus dia. Sehingga waktu dia meninggal minta dibakar. Minta dihaluskan dan minta ya debunya itu dibagi dua. Saya tidak tahu korelasi ini dengan kremasi dan ngaben dan lain sebagainya. Tetapi ini hadis Bukhari Muslim dengan beberapa ashabus sunan. Nah ketika dia meninggal sama anaknya dibakar. Ditumbuk tulangnya kemudian dibagi dua ditabur di tengah lautan di tengah darat ketika angin sedang keras. Faqala Allahu ta'ala lirrih. Allah firman kepada angin. Addi ma'khasti. Hai angin kumpulkan yang kau tebar itu. Faizan baina yadaillah. Ketika itu orang itu ada di hadapan Allah. Allah tanya sama dia. Mahamadaka ala masana'ta. Apa sebenarnya yang menyebabkan kau minta dibakar apa? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau ini boleh umroh siapa yang bisa? Jawabannya cuma satu. Khasyatuka ya Allah, aku takut kepada engkau ya Allah. Jadi dia minta dibakar karena dia takut nggak mau bertemu kepada Allah karena tidak ada amalnya. Apa jawaban Allah? Faghafarallahu lahu, Allah ampuni dosa orang itu. Kenapa? Tidak beramal sama sekali karena tauhidnya benar. Bapak Ibu sekalian jangan mengandalkan ibadah rajin, puasa rajin, haji setiap tahun tapi tauhidnya salah. Enggak ada ampun. Mendingan tauhidnya benar, amalnya kurang bagus, masih selamat. Tapi kalau amal banyak tauhid salah, enggak ada ampun. Berapa banyak orang sekarang masih bertuhankan kepada materi, bertuhankan kepada benda, masih dipelihara, masih disucikan. Jangan mati dulu sebelum dia bertauhid ya. Saya kira itu. Jadi apakah ini alasan munculnya hadis bahwa orang yang masuk surga bukan karena amalannya tapi karena rahmat Allah? Ada kaitannya dengan masalah tauhid, Kiai? Ya betul. Jadi orang-orang yang bertauhid yang pantas mendapatkan rahmat. Ibu kalau mau masuk ke bioskop, apa syaratnya? Beli tiket. Punya duit beli tiket. Ibu boleh nggak masuk ke bioskop pakai sendal, boleh nggak? Pakai uang. Bayar sendal. Beli tiket, ya Bu ya. Orang itu dasarnya tauhidnya benar, kemudian dia beramal, sama saja punya uang beli tiket. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan damai. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Devi yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Sudah gimana? Maskernya bisa diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Wardah Pak Ustadz, saya Devi, ingin bertanya bagaimana masuk surga tanpa dihisap Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Keren banget cita-citanya. Masuk surga tanpa dihisab. Bagaimana caranya? Ya kajian yang kita sedang bahas. Kalau kita ngelihat kepada Al-Quran, maka
itu akan berkaitan dengan kita, Jamaah Majelis Salim Khairunisa, Wardah, terus Majelis Salim apalagi di sini yang ada. Semua yang ada di sini yang ngaji Damai Indonesiaku, saat kita sedang melakukan ini maka masuklah dalam ayat innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Apa lanjutannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman. Persis apa yang disampaikan oleh Kiai Haris Hakam tadi. Tetapi beliau memang teramat mempunyai belas kasih sayang, sehingga pilihan bahasa beliau tadi lebih baik bertauhid. Nggak apa-apa amalannya sedikit. Seakan-akan itu adalah orang yang ada orang yang bertauhid terus amalannya sedikit. Padahal ketika engkau bertauhid maka engkau tidak mungkin beramal sedikit. Mengapa? Karena ketika engkau tauhid kepada Allah, maka yang ada adalah engkau untuk melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi studi kasus bahwa ada seseorang yang sampai punya takut kayak begitu. Karena ada orang yang beramal tetapi amalannya mendapatkan celaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu kan warning yang ingin Dr. Haris Hakam sampaikan, bahwa ada loh orang yang beramal tapi mereka tauhidnya lemah. Maka bila ditanya siapa orang yang akan mendapatkan masuk ke dalam surga bighairi hisab, bila dia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kalau dalam bahasa yang lengkap itu itemnya banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tetapi semuanya akan dikemas dalam satu kata, yaitu tauhid. Ketika engkau tidak menyekutukan Allah, maka engkau melenggang masuk ke dalam surga. Kalau buat perempuan ada hadis khusus. 4 hal bila dilakukan, dia boleh bukan cuman masuk pintu surga, bukan tidak dihisab saja, tapi masuk surga lewat pintu yang mana saja. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi babin syi'ti. Ente boleh dah masuk pintu surga lewat mana saja. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, jangan kemudian ini dianggap menjadi sesuatu yang ringan, Mas Agung. Kalimat tauhid la ilaha illallah, saya ntar yang penting di akhir ada yang talkinin baca la ilaha illallah beres. Ente perlu ingat sejarah Alqamah di masa Rasulullah, itu ahli ibadah. Itu orang yang ahli puasa, ahli sedekah. Ada Rasulullah, untuk ditalkinkan membaca la ilaha illallah nggak bisa dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang hatinya sedang terluka. Ente kira gampang kalau ditalkinin pasti ngikutin? Enggak. Hadisnya sahih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ente nggak boleh bantah. Ini sepakat ulama mengatakan hadis ini pada derajat sahih. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Pertanyaannya, apakah saat engkau ditalkinkan kemudian dipastikan lisanmu bisa mengikuti untuk mengucapkan la ilaha illallah? Wah, bertaruh yang sangat besar. Ada kisah motivasi, Mas Agung. Ketika ulama besar di daerah Mesir, mereka atau dia punya seekor burung beo yang diajarin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa setiap hari mengucapin la ilaha illallah. Setiap hari, bahkan lebih sering mengucapkan la ilaha illallah dibanding punya rumah. Satu waktu ada seekor kucing yang lapar kemudian memakannya. Burung itu kemudian berteriak-teriak dan kemudian dia datang udah mati. Nangis ini yang punya burung beo. Muridnya kemudian bertanya, maaf kakak ya syekh, apa yang menyebabkan kau nangis? Ini burung beo banyak kita cari, bisa kita temukan. Kami bisa membelikan yang lebih baik. Tapi kata syekh itu, aku tidak takut dengan nggak punya burung ini.
beliau ini. Tetapi yang aku khawatirkan ini burung, setiap hari burung beliau dia mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi di akhir hidupnya dia lupa dengan la ilaha illallah. Itulah yang kemudian dikhawatirkan yang disampaikan oleh Kiai Haris Hakam tadi. Bahwa bagaimana kemudian dia mendarah daging dan engkau mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada penolong selain Allah. Tidak ada pemberi selain Allah. Tidak selain Allah. Begitu yang tadi ingin beliau yakinkan kepada kita. Dan bila itu terjadi, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Nah, Kiai, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang tanpa dihisab. sedikit tambahan aja Kiai. Jadi ketika kita mentalkinkan seseorang, apakah itu memang tergantung kebiasaannya kita mengucapkan la ilaha illallah atau bahkan kita kan diberi keringanan. Jangankan la ilaha illallah, Allah pun itu sudah mencukupi. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak terbiasa Kiai? Ya, maka itulah kemudian ya mutul insanu ala ma'asya alaih. Matinya seseorang itu atas kebiasaan dia pada saat hidup. Itulah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah meramu sebuah metode yang sederhana yang itu dengan disebut majelis tahlil. Engkau diajarkan lisanmu terbiasa mengucapkan tahlil. Kendati pun ada sebelah sana yang bacaannya kelewat sedikit kemudian membid'ahkan. Mereka lupa bahwa sesuatu harus terbiasa. Kalau orang belajar ilmu bela diri, kalau ilmu silat Betawi langkah 1, 2, 3 diulang terus. Supaya apa? Supaya refleks. Pada saat engkau nanti berkelahi udah gak inget jurus tapi refleks yang main. Begitupun saat engkau nanti sakaratul maut. Pada saat itu lisanmu sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ada kisah nyata, ini kisah nyata. Saya punya teman bercerita. Justru yang mentalkinkan yang mau mati kepada yang hidup. Ada seorang wali perempuan, saya sebut wali perempuan karena memang ini kebiasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu menjelang meninggal dunia, dia kemudian didampingi oleh cucunya. Dia bilang, tolong talkinkan nenek. Anak kecil itu tidak tahu bagaimana cara mentalkinkan. Bagaimana cara mentalkinkan? Coba ucapkan la ilaha illallah. Yang mau mati yang talkinin yang hidup. Saking udah terbiasa. Jadi inilah yang kita harapkan bahwa pada saat kita mati, kita mengakhiri kalimat kita dengan la ilaha illallah. Kenapa ahlul Quran? Mereka kemudian membiasakan dengan simaan, hataman, deres. Karena mereka ingin mati saat membaca Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Tema tentang talqin ini sangat menarik sekali. Insya Allah nanti kita akan bahas di segmentasi selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang ketauhidan dan tentu saja kita yakini bahwa surga adalah hadiah yang amat sangat mahal dan tidak mudah untuk bisa memasukinya. Tetapi Allah menunjukkan rahmatnya dengan memberikan kunci berupa ketauhidan. Siapa yang bertauhid dengan benar, dia akan mendapatkan surganya Allah. Inilah yang akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Hidup mati kita dalam keadaan bertauhid. Ada satu surah di dalam Al-Quran. Namanya suratul Tauhid. Ibu bapak pasti hafal semua karena ini surat langganan kita. Suratul Ikhlas. Dia namanya juga suratul Tauhid. Yang bunyinya pasti udah sering kita ucapin dalam sholat kita. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Keren banget. Itu 3 surah paling terakhir. Sebelum selesai itu Al-Quran. Jadi kalau 3 surah terakhir aja hafal, apalagi yang pertama. Yang kedua, ketiga. Jamaah sekalian berbahagia, dia dinamakan surah Tauhid. Maka ketika engkau sudah mengatakan bahwa Allahmu adalah Esa. Hanya dia Allah. La ilaha illallah.
kudu selaras dengan perbuatan kita. Karena itu Imam Ghazali membagi tingkatan tauhid menjadi 4. Pertama yaitu tingkatan tauhidnya orang-orang yang hanya dengan lisannya saja. La ilaha illallah, atau dia bersyahadat saja, tetapi tidak diikuti dengan perbuatan. Dan bahkan hatinya mengingkari, karena kan hati wilayah Tuhan, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka kata Imam Ghazali, itu tauhidnya orang-orang munafik. Ente ngaku Tuhan ente adalah Allah. Kemudian pada saat ada perintah dari Allah, mendirikan sholat, kau tidak kerjakan. Padahal miftahul jannah as-sholatu. Kuncinya surga itu adalah sholat. Berkali kau mengucapkan kalimat tauhid, tetapi kau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hati-hati, jangan-jangan tauhidmu hanya di lisan saja. Bila cuma di lisan saja, maka engkau akan masuk, kata Imam Ghazali, itu mah tauhidnya orang munafik. Yang mulutnya doang ngaku Tuhan, Allah sebagai Tuhannya. Ente tahu bahwa Allah yang mengatur rizki. Maka kemudian begitu suami meninggal, seakan tidak punya harapan. Tauhid ente kudu didandanin. Suami yang kau sebut kaya dengan segala kemampuan yang mereka punya, pada waktunya akan meninggalkan, bukan berarti kemudian rizkimu terhenti. Karena suamimu sama dengan istrinya, yakni mendapatkan rizki dari Allah. Ini bab tauhid Pak, maka itu kalau sudah bicara bab tauhid ini bicara level tinggi. Sehingga level yang kedua adalah level yang dia mengucapkan kalimat tauhid dan kemudian membenarkan di dalam hatinya. Tetapi pada saat prakteknya entar dikerjain, entar kagak. Kalau lagi banyak duit dia lupa sama Allah, giliran duitnya sedikit sholat tahajudnya rajin. Banyak kayak begini. Sholat duha nggak ditinggalin. Kenapa? Lagi banyak utang Ustadz. Dia tahu minta kepada Allah. Kalau bahasa Allah yarham, Kiai Haji Zaiduddin MZ, kalau lagi kaya alamat masjid nggak ketemu. Nggak kelihatan sama dia. Tetapi giliran dalam keadaan mendesak dan dia dalam kesusahan, dia baru tahu yang maha menyelesaikan engkau ya Allah. Tapi banyak orang ketika mereka didewakan dengan makhluk, dia anggap duit segalanya, dia anggap jabatan segalanya, dia lupa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada bersamamu itu pasti akan hilang, akan lenyap. Tapi yang di sisi Allah itu yang kekal. Itulah mengapa kajian ini dipilih. Ente di dunia cuma sebentaran. Ada surga Allah, masa kagak tertarik? Orang pengen duduk jadi anggota dewan aja ngeluarin duit miliaran berani. Mau jadi orang nomor 1 di republik ini aja kudu ngeluarin duit banyak, kampanye juga berani. Padahal cuma 5 tahun. Masa ente ditungguin dengan kenikmatan di dalam surga? Enggak perlu ngeluarin duit banyak. Kau punya amalan ketika taat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak bergantung kepada manusia. Ikhtiar wajib. Kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ikhtiar wajib. Tapi haram hukumnya ente berpegang teguh kepada ikhtiar. Berobat kudu, minum obat kudu. Tetapi jangan pernah berkata penyakitmu sembuh sebab ini obat. Atau ini obat yang menyembuhkan penyakitmu. Tetapi Allah yang menyembuhkan. Itu ikhtiar doang. Kalau ente gak ikhtiar juga gak boleh. Levelnya belum sampai. Udah aneh gak mau berobat, ntar juga disembuhin sama Allah. Ente belum sampai, tapi ada orang-orang yang seperti itu. Dalam kitab Ihya diceritakan ada seorang wali yang ketika dia terprosok ke dalam sumur di tengah padang pasir, dia perang batin. Ini mau minta tolong sama manusia apa sama Allah ya, gitu. Dia bilang, enggak, saya enggak mau minta tolong sama manusia. Ada Allah yang maha melihat. Enggak lama
datang 2 orang. Wah tuh kan Allah tolongin, ada 2 orang, dia diem aja. Nggak taunya tuh 2 orang ngomong, mari kita tutup lubang ini karena nanti takut ada orang yang kecebur. Dia udah di dalamnya. Dia udah di dalamnya udah kegeeran. Tuh ditolongin Allah, ditolongin Allah. Rupanya tuh orang mau nutup. Dia nggak tahu di dalam ada orang yang udah kecebur. Kita tutup jangan sampai ada orang kecebur. Kalau bahasa Betawinya gue udah di bawah. Jemaah, saat itu dia bilang aku ingin berteriak. Tetapi kemudian aku mengingat bahwa yang paling mendengar adalah Allah. Maka aku katupkan lisanku. Tidak lama kemudian ada sebuah pertolongan. Ketika ada kaki seekor hewan yang menjulurkan kepadaku. Dan aku berpegangan diangkat. Begitu ya aku lihat ternyata seekor macan yang menolongku. Unpredictable. Nggak bisa diprediksi. Tetapi Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berkata La ilaha illallah. Kemudian diikuti dengan perbuatan. Jemaah, kemudian dia dengar sebuah hatif. Bukankah aku telah selamatkan engkau dari kebinasaan dengan sesuatu yang sering membinasakan. Kudunya kan macan makanannya manusia. Ini ditolongin. Mengapa? Karena kekuasaan Allah tidak pernah terjangkau oleh akal manusia. Tetapi satu yang harus kita yakini. Ketika engkau bertauhid, kau tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Kalau milih wakil-wakil rakyat kan kadang-kadang kita ada gondoknya juga. Giliran butuh suara dia datang mulu ke rumah kita. Giliran udah jadi kagak kelihatan batang hidungnya. Namanya juga ama makhluk, makanya bertauhid hanya kepada Allah. Jangan ama makhluk, kebanyakan pada bohong. Jangan kata sama orang lain, ama laki aja laki suka bohong ya bu. Jamaah sekalian berbahagia, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, segmen selanjutnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan pemirsa, saat ini Sarung Wadimor benar-benar menjadi sarung kebanggaan dan pilihan seluruh lapisan masyarakat. Saya pun juga percaya diri dengan mengenakan sarung Wadimor, terutama motif 210 ini. Dan selain itu nyaman digunakan saat beribadah, juga sangat eksklusif untuk dibuat jas, kemeja ataupun bahan busana wanita. Jadi pemirsa jangan ragu lagi untuk buruan borong sarung Wadimor 210. Nah, buat Anda yang ingin melihat-lihat corak daripada sarung Wadimor, kami persilakan Anda mengunjungi website resminya di www.wadimor.co.id dan juga media sosial di Facebook, Twitter Sarung Wadimor dan Instagramnya Wadimorku. Karena sarung Wadimor 210 ini motifnya sangat eksklusif dan beragam, jadi juga sangat pas untuk hadiah terindah bagi orang-orang yang Anda cintai. Begitu juga guru kita yang kita cintai, Kiai Haji Haris Hakam. Subhanallah, Masya Allah, hari ini tampil ganteng sekali. Matching banget Kiai. Terima Allah. kasih. Kiai, bagaimana tentang sarung Wadimor pendapat Kiai? Ya, Wadimor 210 ini motifnya bagus, warnanya pilihannya bagus. Dan saya jadi tambah pede nih pakai Wadimor itu. Sekali warnanya. Cakep ya, bagus dan bukan cuma sekedar itu, ini dipakainya halus, lembut. Beda, jadi panas, ya sangat luar biasa dan recommended kalau seandainya dipilih 210 dari Wadimor ini. Dan Kiai memang sangat bisa mematchingkan pasangan sarung dan bajunya nih Kiai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih Kiai. Nah pemirsa, ayo follow Instagram Wadimorku dan ikuti berbagai kuis dengan hadiah total ratusan juta rupiah. Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan kita sampai untuk melanjutkan di segmentasi tanya jawab. Sebelum kita lanjutkan lagi di segmen tanya jawab atau penanya selanjutnya, kita kembali ke Kiai berkaitan dengan masalah talqin tadi Kiai. Nah, kebiasaan beramal baik insya Allah akan menghasilkan talqin yang baik. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak membiasakan diri dengan beramal kebaikan? Apakah ketika dia akan meninggal, walaupun ditalqin,
dia bisa artinya mengucapkan kata itu, Kiai? Ya, bahkan kalau orang beramal-amal baik itu selalu melakukan ketaatan, bahkan mereka tidak perlu ditalkin pun sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sendirinya. Kita suka ketemu ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Kan nggak ada yang tahu dia dalam keadaan sujud. Wah, itu udah luar biasa karena amalan sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan buat orang yang mereka tidak beramal kebaikan atau tidak melakukan ketaatan, kemudian berharap nanti ditalkin dan nganggap enteng. Ntar mah udah pesen aja ke anak, ibu kalau mati nanti talkinin ya kalau mau mati. Masalahnya siapa yang bisa menjamin dia bisa mengikuti pada saat ditalkinkan oleh anaknya. Banyak orang yang sudah dia tidak sadar dalam waktu 1 minggu, 2 minggu kemudian akhirnya meninggal dunia. Nah itu yang menjadi menurut saya bertaruh kelewat konyol kalau kayak begitu. Maka tidak ada pilihan, harus mentaati perintah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana, dan terus banyak panduan di dalam Al-Quran. Engkau harus menjadi pemaaf, engkau harus suka bersedekah, engkau harus mendirikan sholat, sholatnya juga karena Allah. Nah bila kemudian ada orang, ada harapan gak Ustadz buat yang kita nih yang gak demen dengan majelis taklim, kemudian nanti pada saat meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Harapan selalu ada, tapi bagaimana mungkin engkau akan berkeyakinan dengan harapan bila engkau meminta harapan itu terjadi kepada dia yang sering kau khianati perintahnya. Minta tolong rahmat dari Allah nanti, tapi setiap saat lagi sehat khianat mulu sama Allah. Walaupun Allah punya hak prerogatif ya akhi untuk melakukan itu. Karena itu Imam Ghazali mengajarkan betul. Dikutip ini oleh Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini perlu diingat buat seluruh warga Indonesia yang beragama Islam. Kalau nanti ente ngerasain sakaratul maut, ingetin. Saat itu kedepankan roja, hilangkan takut. Karena pada saat itu kau butuh pertolongan Allah. Ini kalau lagi hidup kan sekarang nih kudu balance antara khauf dan roja. Tapi kata Sohibu Rotibil Haddad, lempengan ente ngerasain sakaratul maut, kita ngerasain semua bu. Cuman kadang-kadang samping kita, tetangga kita, anak-anak kita nggak ngerasain. Wah itu kalau divisualisasikan sama Nabi berat betul. Kalau mereka yang gak punya amal kebaikan. Bagaimana mau dengerin orang yang talqin la ilaha illallah. Dia sedang melihat malaikat yang akan mencabut nyawa dengan rupa yang sangat mengerikan. Ente kalau lagi dalam ketakutan diteriakin, jangan kata ditalkinin, diteriakin saking takutnya gak kedengeran. Bagaimana dengan kau? Nanti ada yang mentalkinkan, hati-hati. Itu bagian penting untuk engkau masuk ke pintu gerbang yang disebut alam barzah dan kemudian hari kebangkitan. Ya Allah ya Rabb. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Linda yang akan jawab oleh Kiai Haris Hakam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Haris dan Bapak Ustadz Syarif, dan begitu juga dengan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Linda dari Majelis Taklim Babu Salam. Bagaimana menasihati orang yang sengaja beristighosah haul kepada orang yang sudah wafat tapi dianggap wali soleh. Dia berharap kepada almarhum wali soleh tersebut agar dapat mengabulkan permohonannya. Ini termasuk syirik besar yang dapat mengeluarkan dari Islam. Mohon pejangannya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Linda. Jadi pada intinya kita mendoakan orang yang sudah meninggal dengan istighosah dan haul sebagainya, Kiai. Bagaimanakah pendapat Kiai? Iya baik, terima kasih Bu Indah. Barangkali ini representasi bagi yang hadir juga, yang menonton acara Damai Indonesiaku. Kita mesti bijak ketika dalam satu masalah orang berbeda pendapat. Karena sebenarnya perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Secara tegas Allah memberikan sebuah warning kepada kita. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kalau ibu wanita karena ada laki. Kalau sekarang siang karena ada malam. Kalau ada atas karena ada bawah.
Nah kalau ada orang yang punya pendapat A, ada yang punya pendapat B, biarkan saja. Betul nggak Bu? Setuju Ibu? Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak sekali ya hadis-hadis yang dijadikan dasar oleh pemahaman yang sejalan dengan kita bahwa yang namanya istighosah, yang namanya tahlil itu sampai. Banyak sekali. Bapak sekalian yang berbahagia, ketika salah satu wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautakum. Hai Ali, bersodakohlah untuk saudaramu yang sudah meninggal. Saya tanya sama ibu, kalau saya berikan uang 1 juta, ya saya berikan fakir miskin untuk dimakan. Yang nerima makanan itu fakir miskin atau yang saya sebut namanya yang sudah meninggal, yang makan. Fakir miskin, tetapi ketundukannya, pahala dari memberikannya itu yang sampai. Jelas ya Bu ya? Kalau dia bilang nasinya nggak akan sampai, memang nggak bakalan sampai. Betul ya? Di dalam tentang syariat tentang berkurban, la yanallallaha luhumuha wala dima'uha. Ini komparasinya, pembanding. Tidak akan pernah sampai. Daging dan darah yang kalian kurbankan itu nggak akan pernah sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai ketakwaan, ketundukan kita yang sampai. Lalu kalau perspektif ini kita berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak sampai, biarin aja Ibu. Ibu ngundang saya saja mau Ustadz Syarif Manaji, kita kerjain bareng-bareng, selesai. Jelas ya Bu ya? Nah, Kiai Haris mungkin bisa dikembangkan. Kalau kita tahu bahwa ulama-ulama kita yang dekat dengan Allah ada sifat warok yang sangat berhati-hati. Sementara kita tahu dalam perkembangan Islam, sudah banyak improvisasi atau kata yang kita sebut sebagai bid'ah atau seperti apa. Tapi di lain sisi Allah menegaskan di dalam Al-Quran, mukhlishina lahuddin, untuk agar kita berhati-hati terhadap ketauhidan. Lantas bagaimanakah kaitannya dengan sesuatu yang baru ini, Kiai? Ya, ini memang bagian yang sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Apakah mukhlishina lahuddin, murni, agama Allah itu harus dibangun dengan kemurnian. Kita rumuskan dulu pengertian murni itu sehingga setiap yang muhdas dianggap dia dikatakan bid'ah. Tidak seperti itu. Dan kita memang sudah melihat bahwa ulama-ulama itu secara garis besar itu ada 2. Ada yang pemahamannya tekstual, ada yang pemahamannya kontekstual. Ada yang mantukiyah, ada yang mafhumiyah. Ini nggak bisa ketemu. Saya ulangi lagi, pemahaman mereka itu tidak bisa ketemu. Nah, betapa tidak ketika dia memahami teks itu, ya, dengan orang yang memahami secara konteksnya itu tidak akan bisa. Kalau umpamanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, tidak akan diberikan beban kepada seseorang itu kecuali yang dia lakukan. Berdasarkan ayat ini maka kita tidak bisa mentransfer apapun kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Bukan pekerjaan dia, masa hidupnya sudah lewat. Itu kalau dipahami secara tekstual, bentuk katanya gitu. Tapi yang mesti kita pahami itu konteksnya apa ayat itu. Lah kalau seandainya memang itu maknanya global, maknanya general, lalu apa maknanya tasaddaq ala mautakum? Bersodakolah buat keluargamu. Bahkan Nabi pada suatu saat kan hikayatnya itu, ya, beliau melihat ada 2 kuburan yang sedang tersiksa, diambil pelepah korma, dibesar, kemudian beliau berdoa ditancapkan. Selama batang ini masih basah, maka dia akan meringankan, menurunkan rahmat kepada yang meninggal. Lah kan ini batang. Halo, cuma batang doang. Nah Bapak Ibu sekalian, berarti kan doanya bukan batangnya. Ya, selama dia masih hidup, masa dia basah, masih terus memberikan transfer doa yang berkeseluruhan apa yang dibacakan oleh Rasul. Itu mengapa kalau di kuburan orang meninggal ditanemin pohon. Cuma kalau nanam pohon, ngambilnya jangan nebang punya orang.
mestinya bawa dari rumah beli. Ya, ini nguburin kuburan nih, woi bapak-bapak nguburin kuburan, kan ditaruhin pohon tuh. Pohonnya dari mana? Mestinya bawa dari rumah, kasih bunga ros, walaupun berduri. Nah Kiai Syarif, kita masih ada sedikit waktu berkaitan dengan masalah ketauhidan. Kita tahu bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj, untuk semakin memantapkan ketauhidan Rasulullah diundang langsung oleh Allah untuk menyaksikan segala keajaiban. Nah kita kan sebagai umatnya kadang-kadang begini, saya tidak menyaksikan sendiri, jadi saya biasa-biasa saja. Nah, kalau Rasulullah sudah mantap sekali ketauhidannya, bagaimana kita menjawab satu model seperti ini, Kiai? Karena itulah diceritakan di dalam Al-Quran untuk meyakinkan kita, bila engkau mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan kebenaran adanya, maka itulah menjadi sebuah alasan engkau harus yakin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bagian dari ayat-ayat kami. Bukan cuma itu, di dalam Al-Quran Allah ingin memperkenalkan dirinya, membantu hambanya untuk mudah meyakin kepada Allah. Maryam gak pernah disentuh oleh laki-laki, hamil melahirkan. Gak masuk akal. Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, gak ngapa-ngapa. Gak masuk akal. Tongkatnya Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran dilemparkan, berubah menjadi seekor ular yang besar. Gak masuk akal, diketokkan ke laut, terbelah tuh lautan. Allah ingin mengajarkan kepada hambanya untuk bertauhid. Ente mau minta apaan lagi? Semua Allah mampu melakukan. Baru kata cuman merubah tangisanmu menjadi senyum kebahagiaan, itu mah kebangetan encer. Menghidupkan yang mati aja mudah bagi Allah. Cuma kadang-kadang kita lebih yakin bertawakal kepada makhluk dibanding kepada Allah. Karena itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya menggabungkan kitabut tauhid wa tawakkul. Dijadikan satu. Kalau orang yang sudah bertauhid pasti tawakalnya pol-polan kepada Allah. Bang, saya demen sama abang, tapi abang bakalannya mati. Ada keterbatasan. Kalau abang mati, maka ada Allah yang kekal selamanya. Kita punya anak, kita punya saudara, semua punya keterbatasan. Tetapi saat engkau istighosah, itulah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mencarikan bahasa yang paling ringan. Istighosah minta tolong, artinya minta tolong. Ente kudu minta tolong kepada Allah. Maka kalau minta tolong cuman sendirian, bobotnya kurang, kudu bareng-bareng. Coba pelajari tentang sholat istisqa. Bahkan engkau diajarkan untuk melibatkan hewan ternak. Untuk ikut hadir dalam sholat istisqa. Sholat istisqa Mas Agung. Kita bukan hanya yang gagah, bahkan orang tua yang kalau bisa kita ajak. Siapa tahu karena keberadaan mereka, kemudian Allah berikan pertolongan. Itulah semangat istighosah. Karena berkumpul orang banyak memungkinkan ada orang-orang ikhlas di dalamnya. Yang doanya nggak ketolak. Maka kemudian bila ada yang berkata itu bid'ah. Mereka terlalu sederhana mempunyai kasih sayang kepada saudaranya. Ente jahat, saudara satu agama. Ente bilang sebagai penghuni neraka dengan gara-gara bid'ah. Kepada yang beda agama aja kita rahmatan lil alamin. Masa cuman beda organisasi. Ente bilang penghuni neraka tuh orang. Jadi ini mudah-mudahan menjadi perenungan. Baik, terima kasih Kiai, jawaban-jawaban yang luar biasa sekali dari guru-guru kita. Dan kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan, tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema berkaitan dengan Tauhid. Dan kami persilakan kepada Bapak Buyung untuk menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Matnaji. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, dakwah para nabi itu dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu adalah tauhid. Di mana la ilaha illallah. Kemudian kalau syariat bisa berbeda. Syariat zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad tidak sama. Tapi tauhid sama. Namun belakangan lebih populer istilah akidah. Yang pada saat zaman Nabi itu tidak dikenal. Pertanyaannya adalah, apakah beda antara tauhid dengan akidah? Sehingga ada pembicaraan, tauhid kami sama,
Tapi akidah kami berbeda. Akidah kami Asy'ari. Yang ini bilang yang lain lagi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tauhid itu mengesahkan Allah, semua sepakat. Bahwa kemudian ada perbedaan pendapat dengan akidah Asy'ari, kemudian akidah-akidah yang lain, itu kemudian dalam menerjemahkan dari teks yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga tadi pemahamannya ada yang secara tekstual, ada yang kontekstual. Dan itu kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pembahasannya banyak betul tuh tentang akidah. Jadi contoh yang paling gampang adalah ketika ada orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu bertempat. Ada yang kemudian beranggapan Tuhan itu dengan teorinya mujassimah, berbentuk. Nah, padahal akidah kita, Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Dia tidak bertempat, dia tidak bisa dibentuk dengan, kemudian dalilnya yadullah fauqa aidihim. Ada istilah tangan, ayat-ayat mutasyabihat kalau dalam kajian Al-Quran. Nah, itulah yang kemudian terjadi kelompok ini akidahnya ini, akidahnya ini. Tapi intinya adalah satu, mengesahkan Allah. Jadi kalau kita ngelihat di sinilah yang menjadi perbedaan. Kita perlu guru untuk masalah ini. Jangan kemudian kepada orang-orang yang hanya belajar dari buku. Kenapa? Karena ini perlu pemahaman yang begitu dalam. Dan ada konsekuensi untuk mempertanggungjawabkannya. Dan kita ahli sunnah wal jamaah, kita akidahnya lah syariah. Dan kita menjadi orang yang dipandu dan madhabnya madhabul arba'ah. Dan kemudian kita juga menjadi orang yang kalau dalam dunia tasawuf Imam Junaid dan Imam Ghazali. Dan ada panduannya yang berabe adalah ketika kemudian tidak bermadhab dan kemudian bahkan menyudutkan orang-orang lain kemudian dengan kata bid'ah. Apa yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haris Hakam tadi sangat bijak. Berbeda itu biasa. Nanti yang mengadili alaihissallahu bi'ahkamil hakimin Allah. Ente jangan sibuk-sibuk menghakimi orang lain salah, sesat, tahlil nggak benar. Ente siapa? Ente juga belum tentu masuk surga. Kecuali ente ada kenalan orang dalam. Ya. Itu yang saya pikir pertanyaan ini mengarah ke sana supaya menjadi pencerahan buat rahmatan lil alamin. Ikuti yang kau yakini, nanti akan bertanggung jawab. Saya diajarkan betul sama guru saya. Ente kudu ikutin Imam Syafi'i. Supaya sholat ente nanti dipertanggungjawabkan sama Imam Syafi'i. Saya sholat diajarkan oleh Imam Syafi'i. Bukan ulama-ulama yang baru lulusan kemarin. Imam Syafi'i ya akhi. Ini cuma 5 tahun, 6 tahun. Imam Syafi'i umur 7 tahun dah hafal Quran. Imam Ghazali mereka salahkan. Padahal kita ntar bilang ya dia juga gak mau tanggung jawab urusan kita. Enggak ya Allah, saya gak ikut-ikutan masalah dia. Inilah yang rahmatan lil alamin diajarkan buat negeri kita. Ente gak mau tahlil gak apa-apa. Cuman ente jangan nyakitin saudara ente ngapa? Pakai dibilang bid'ah, ente tega banget nyenengin belum ngatain melulu. Dari mana rahmatan lil alamin? Enggak Ustadz saya bertanggung jawab. Santai aja kali. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Itu. Inilah yang kemudian saya melihat bahwa mereka mempunyai indikasi jiwa khawarij. Yang kemudian merasa paling benar sendiri dan pengen menyucikan itu orang-orang kayak begitu. Pengennya supaya sesuai dengan mereka. Ini kalaupun ada Islam yang radikal, mereka orang yang berdarah khawarij, yang pengen semuanya sama kayak dia. Jangan pakai tahlil, kayak saya dong nggak tahlil. Lu saudara bukan apa bukan? Segala ini Mas Agung, ngapain itu habis sholat, kemudian tahiyat pakai ngusap muka, mana dalilnya? Muka gue mau apain kek? Baik. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Insya Allah kita akan angkat episode tentang ini di lain waktu Kiai. Kiai Syarif, Kiai Haris, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi akan semakin memantapkan dan tentu saja mengoreksi kesalahan kita, terutama dalam bertauhid. Kita akan berdoa bersama selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Walimor tentu Sarung, kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.